Nah, ini kita sekarang lagi berada di perkebunan jambu madu Deli. Nah, milik Bapak Abdul Mujib. Nah, ini beliau pemiliknya. Halo Pak. Halo. Nah, ini pemilik kebun jambunya. Ini Pak udah berapa lama Bapak bertani jambu ini Pak? Kayaknya belum banyak yang tahu daerah sini Pak. Boleh. Belum, ini juga nggak dipublikasi secara umum. Ini juga baru beberapa bulan yang lalu. Saya bikin video, kemudian saya bikin YouTube. Abdul Batu Tegi YouTube-nya. Apa Pak channelnya Pak? Nama channelnya? Channelnya Abdul Batu Tegi. Nama channelnya Abdul Batu Tegi. Iya. Ini jambunya, ini jambu madu Deli. Jenisnya madu Deli Pak ya. Ya, ini umurnya baru 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan. 11 Berarti bulan. 3 tahun kurang Pak Kurang ya. 1 bulan. 3 tahun nggak apa-apa, nih bulan depan Desember ulang tahun. Tapi buahnya lepet-lepet banget tuh. Ya alhamdulillah, ini mungkin rezeki anak soleh ini. Pak, itu awal mulanya Bapak gimana kok bisa sampai menyendiri untuk bertani yang beda dengan yang lain Pak? Kalau di sini kan umumnya lada sama kopi Pak. Kok ini Bapak beda sendiri, Awalnya bertaninya jambu? Angen-angen. Ini sebenarnya bukan hanya dari jambu, tapi ini sebenarnya awalnya itu alpokat. Oh, dulunya ini kebun alpukat. Kebun alpokat. Kemudian kebun alpokat ini kok kayaknya kurang menjanjikan karena buahnya agak kecil dan agak burus-burus gitu loh. Dari jenis mungkin Pak ya? Iya, mungkin memang nggak mau besar buahnya karena maklum buahnya bibitnya dapat dari beli. Berarti dalam arti Bapak ini pernah kecewa di alpukat dan beralih ke sini gitu ya, Nah, mungkin Pak? dari kecewanya alpukat tadi dibelinya murah, sehingganya ada pemikiran buah apa yang bisa berbuah hampir sepanjang tahun. Pilihannya ada 2 waktu itu. Yang pertama jambu, yang kedua kelengkeng. Kemudian berpikir kembali mana yang lebih mudah di antara 2 tanaman ini. Itu lah. Kemudian setelah berpikir, kalau kelengkeng setahun mungkin 1 kali atau 2 kali barangkali, dan mungkin nggak bisa serempak atau bagaimana, dan perawatannya mungkin lebih intensif, lebih berat, mungkin ada pupuk boosternya dan lain sebagainya. Nah, kemudian pilihannya jatuh pada jambu karena jambu ini hampir apa ya, nggak ada berhentinya. Nggak ada berhenti. Ya, berarti ini buahnya sepanjang tahun buah terus Pak? Iya. Wah, mantap dari bulan Agustus saya sampai hari ini juga belum putus. Oh, dari Agustus. Berarti pertama berbuah ini di bulan Agustus kemarin Pak? Bukan. Ini sebenarnya dari bulan 11 yang lalu, tahun lalu. Oh itu ya. Buah banyak. Kemudian salah penanganan sampai bulan 4 itu tak biarkan aja. Mungkin karakternya jambu madu ini dengan jambu citra agak beda. Oke. Kalau jambu madu ini tunas-tunas yang ke atas atau tanah ini cabang yang ke atas itu harus dirundukkan ke arah samping buat horizontal. Tidak bisa dibiarkan rimbun naik ke atas, tidak bisa dibiarkan rimbun ke atas. Tapi kalau jambu citra dengan perawatan intensif dan dia akan keluar cabang, bukan tunas. Kalau ini tunas, hampir beda seperti itu. Makanya tunas juga harus dibersihkan. Berarti sama dengan tanaman lain, tetap masa-masa pas pertumbuhan itu kan banyak ini Pak, apa namanya, tunas, harus di-pruning juga Pak ya? Harus di-pruning. Kalau jambu madu ini ada pruning daun, ada pruning cabang atau tunas. Bedanya apa Pak? Kalau tunas air harus dihapus, dihilangin semua. Kalau daun yang tua-tua seperti kayak gini, ini dibuangi. Mana Pak, yang mana? Nih, seperti kayak gini. Ini dibuangi. Nah, seperti ini. Daun-daun tua. Ini daun tua ini. Sebenarnya Itu ini harus dibuangi, cuman ini telat karena tujuannya apa Pak untuk pembuangannya itu Pak? Supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam. Oh ya. Bisa masuk ke dalam, kemudian akan menumbuhkan talon bunga atau cingit. Talon bunga. Oke. Itu talon bunga. Cingit Pak namanya? Ya, kalau kata kami cingit. Cingit. Ya, kalau cingit itu ngacung ke langit. Ngacung ke langit itu namanya cungit. Itu kalau pohon kurus Pak ya, namanya cungit, ngacung ke langit. Oke, Pak, selama dari bulan Agustus kemarin Pak sampai sekarang bulan 11 pertengahan, ini sudah panen
terhitung berapa banyak Pak? Waduh, kalau kira-kira Pak? Itu nanti orang banyak yang nggak percaya. Yang pasti itu tiap hari ini di dalam kebun setengah hektar ini nggak kurang dari 40 sampai 50 kilo dapat. 40 sampai 50 kilo dalam satu hari. Satu hari dapat. Dikali 4 bulan Pak ya. Hitung sendiri lah ya Pak ya. Yang lain-lain nanti muluk-muluk, dikasih sendiri, nanam sendiri. Ya, tapi kadang memang gitu Pak. Kalau di media sosial itu terkadang kan orang kita cerita fakta yang ada seperti itu, orang kadang dikiranya kita hoax Pak. Iya, buku itu tadi. Nah ini buktinya seperti kayak gini nih. Mana Pak? Ini nih Pak ya. Ini buah seperti kayak gini, ini 40 kilo dapat. Ini Satu batang ya? Satu batang ini. Ini sudah beberapa kali dipetik. Oke. Kalau ngelihat yang sebelah sini, coba Pak, ini kayaknya lebet banget nih Pak, yang pohon ini nih Pak. Ini ya kalau setengah kintal lebih ini dapatnya. Ini keseluruhan satu batang Pak? Satu batang ini di dalam satu periode buah ini aja. Oke. Ya, setelah ini nggak ada putus ya, bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali sampai habis ini? Sampai habis ini berbuahnya terus menerus seperti itu. Iya, ini iya. buahnya. Wow, buahnya Pak ya. Kayak gini. Coba Pak, ada yang bisa dibuka Pak plastiknya Pak? Bisa dibantu dibuka. Kayaknya mantep nih. Iya. Namanya jambu madu deli Pak ya. Jambu madu deli. Ini manis lor ini. Yang penting tua. Kalau belum tua ya. Kalau manis enggak hanya seger aja. Ini mantap. Mantap, mantap, nih, mantap. mantap kan? Sangat Ini menggiurkan. madu deli. Oke. Ini paling nunggu 2 hari atau besok ini udah bisa dipetik. Ini. Oh, yang seperti itu nunggu besok Pak? Padahal Ya, masih hijau Pak ya? Masalahnya udah sore. Oh. Tapi kalau misalkan dipaksakan sekarang pun udah manis Pak ya? Sudah manis. Sudah manis, oke. Iya, nah seperti kayak gini. Total lahan Pak, luas? Luasnya setengah hektar. Jumlah tanaman? Jumlah tanaman 180. 180 batang jumlah tanaman. Dan jarak tanamnya 5 kali 5 meter. 5 kali 5. Iya. Oke, lokasi Pak, lokasi. Lokasi di Arkubang, Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Lampung. Kayaknya kalau di Lampung ini baru ini Pak ya? Kalau di Lampung kayaknya enggak sih, ada yang di tulang bawang itu ada juga, tapi luasannya mungkin lebih luas di sana. Oh, lebih besar di sana Pak ya, Pak ya. Atau barangkali malah luasan di sini. Setahu saya itu. Satu lagi Pak, dari pemasaran Pak. Pemasaran saya jual di sini. Di rumah lokasi kebun itu 20.000 setiap 1 kilo. 20.000. Itu ada pengepul sendiri yang ngambil Pak? Atau gimana? Diambil pengepul, kemudian diecerkan yang sekilo 2 kilo tenaga kiri kanan, ada yang berminat, ada yang 10 kilo, 20 kilo untuk diecer kembali banyak. Itu setiap harinya Pak? Pasti ada yang ngambil? Pasti ada. Ini sore setelah Jumatan ini 50 kilo. 50 kilo ini setengah hari sore. Siap, udah keluar semua. Oke. Untuk hari ini sore ini, karena pagi saya nggak ngambil karena beli pupuk dulu. Kalau menurut Bapak nih, kalau dari alpukat kan ada pengalaman pahit, kemungkinan Bapak bisa membandingkan kalau alpukat mungkin tidak lebih menguntungkan dari jambu. Nah sekarang saya bandingkan dengan tanaman lain seperti kopi Pak misalkan. Kalau kita kalkulasi dalam 1 tahun, karena kopi kan 1 tahun sekali buahnya Pak, lebih menguntungkan mana menurut Bapak? Kalau saya yang penting kantongnya jangan sampai kering dulu. Kalau jambu ini kan nggak ada istilahnya overproduksi, itu nggak ada stabil. Satu batang ini dalam 1 tahun ini nggak kurang dari 2 kintal. Nggak kurang dari 2 kintal. Ton apa kintal Pak? Kintal, 1 batang maksudnya. Oh 1 batang. Untuk tanaman dewasa seperti ini, karena beberapa kali ini nggak putus-putus buahnya. Iya. Setelah ini selesai habis, kembang lagi seperti itu. Karena ini masa dari cingit itu, dari calon bunga, mentil kecil itu sampai jadi mateng ini sekitar 3 bulan. 3 bulan dari mulai bunga berarti ya? Iya. Sampai dia siap untuk dipetik. Setelah bunganya itu, kembang sarinya, benang sarinya mekar, rontok, itu kalau udah seleksi dibungkus, kemudian 1 bulan lebih seminggu itu udah tua, udah seperti ini. Oke, itu kayaknya ada tamu Pak. Mana? Ada yang berkunjung Pak ya? Oh iya, ini. Itu. Mbak itu rupanya coba kita dari Pring Sewu. Tolong cek ke sana.
Ibu, halo. Ibu dari mana, Ibu? Dari rumah. Dari rumah, maksudnya iya dari rumah, tapi maksudnya dari mana, Ibu? Dari Pringsewu. Dari Pringsewu ya. Oke, dari Pringsewu sengaja berkunjung ke sini untuk Iya. main ke kebun jambu ya. Iya. Penasaran loh, selama ini kan cuma ngeliat di YouTube. Ya. Jadi ya penasaran. Berarti baru sekali ini? Langsung. Baru sekali ini? Iya. Gimana rasanya menurut ibu-ibu? Manis banget. Manis, mantep ya. Kayak orangnya. Nih, Bapak dibilang manis kayak jambu, Pak. Modalnya bedak pipa nomor 4. Mantap, mantap. Oke, terima kasih, Ibu.